Saya pengen kita coba membandingkan tentang semangat brotherhood di zaman Rasul dengan brotherhood di zaman kita. Nanti hubungannya dengan materi kita adalah melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu itu tanpa ada paksaan. Kayak misalnya kita ngelihat, mungkin kita juga ngerasain semangat brotherhood yang selama ini ada di kita itu kan luar biasa ya, terutama di anak-anak komunitas. Kayak misalnya anak-anak skuter, anak-anak Vespa, itu kan brotherhoodnya tuh sampai saya kalau dengar cerita teman-teman dari skuter sampai kayak ngerasa wah subhanallah ya bisa sampai segitu gitu. Kayak misalnya ada anak Vespa yang lagi jalan dari Bandung ke Pangandaran, terus tiba-tiba di daerah Ciamis atau di daerah Tasik ada masalah, mungkin mesinnya rusak, mungkin ada masalah apa gitu di jalan. Dia tinggal telepon temennya yang di Bandung, nanti temennya akan ngeling sampai ujung-ujungnya tiba-tiba dia lagi berhenti di jalan, didatangin sama anak-anak Vespa atau skuter Tasik. Atau bahkan kalau ada anak skuter lewat ngelihat ada orang yang lagi di jalan pakai skuter dan ada masalah, itu walaupun nggak kenal langsung nyamperin ya, gitu nggak sih? Langsung nyamperin kan? Nah ini langsung nyamperin nih, kenal juga enggak, orang mana atau kerjaannya apa, dia orang kaya atau orang biasa, nggak peduli, yang penting dia sama-sama senang dengan skuter. Alasannya luar biasa ya, gara-gara sama-sama senang dengan skuter muncul brotherhood. Kalau dia pakai skuter berarti dia saudara saya, brother tuh, ikhwah. Ada lagi misalnya teman-teman anak motor, mau teman-teman dari Briges, XTC dan yang lain-lain misalnya. Asal dia anak yang sama dengan motor, bukan motor sih, sama dengan saya gitu, satu kelompok gitu, maka mau gimana pun dia saudara. Kalau dia disakiti berarti yang bangkit itu satu kelompok, satu komunitas gitu, semuanya akan menuntut balas. Itu brotherhood yang memang udah ada di hati setiap manusia, cuman motivasinya beda-beda. Ada yang motifnya karena hobi, kayak tadi skuter. Ada yang motifnya karena mungkin satu kelompok atau satu komunitas seperti teman-teman motor misalnya. Ada yang motifnya mungkin kekeluargaan. Kayak saya dulu misalnya pas lagi keluar negeri. Keluar negeri itu orang Indonesia itu lebih kompak. Kenapa? Karena kita berada di negeri orang kan. Biasanya tuh kalau kita keluar negeri pasti lebih kompak. Kayak misalnya di Bandung, orang Aceh lebih kompak. Kenapa? Karena di Bandung. Kalau di Aceh biasa-biasa aja. Orang Sunda kalau ke Medan itu kompak karena di Medan. Kalau di Sunda mungkin ya nggak seperti itu gitu. Artinya ada motivasi yang menjadikan kita itu brotherhoodnya tuh lebih kuat. Dan itu selalu kayak gitu. Sampai di Mesir juga kita masing-masing punya kekeluargaan. Kekeluargaan mahasiswa Al-Azhar dari Jawa Barat misalnya. Itu teman-teman orang Sunda semuanya. Kalau ngumpul haram pakai bahasa Arab. Padahal semuanya belajar di Al-Azhar tapi nggak mau pakai bahasa Arab. Semuanya Nyunda. Orang Aceh juga haram pakai bahasa Arab. Semuanya bahasa Aceh. Yang agak repot kalau ketemu orang Sunda sama orang Aceh gitu, dan baru belajar bahasa Arab, sama-sama bingung. Akhirnya satu bahasa Sunda, satu bahasa Aceh, penerjemahnya yang bingung. Kalau kita lagi jalan tuh ada orang Indonesia, orang Arab, orang Afrika. Itu semuanya menceritakan tentang negerinya adalah surga. Orang Indonesia bilang Indonesia itu potongan surga di dunia. Orang Arab mengatakan Arab itu negeri para nabi. Orang Afrika mengatakan apa gitu ya. Tertanya deh ke orang Afrika gitu. Masing-masing membanggakan negerinya. Yang jelas teman saya orang Afrika, orang Kongo. Dulu namanya Zaire, terus berubah jadi Kongo. Dia tuh kalau nyebut nama negerinya lengkap, Kongo Demokratia. Gak mau bilang Kongo doang, Kongo Demokratia. Dan dia bilang sebodoh-bodohnya orang Afrika itu pintar bahasa Prancis loh. Karena emang mereka kan ngomongnya pakai bahasa Prancis kan. Di Afrika itu anak kecil ngomongnya bahasa Prancis. Sama kayak di Paris kan, anak-anak kecil TK tuh ngomongnya bahasa Prancis tuh udah cas-cis lah, keren-keren gitu.
Mereka punya kebanggaan. Dia bilang di Kongo itu penghasil uranium terbesar di dunia. Jadi negara-negara yang kalian sebut hebat, itu ngambilnya uraniumnya dari kami, kata mereka. Jadi semuanya punya kebanggaan-kebanggaan. Ini namanya hamiyah. Ini namanya kebanggaan. Dan hamiyah ini, kebanggaan ini, dan brotherhood ini sesuatu yang legal dalam Islam. Boleh banget orang punya hamiyah, boleh banget orang punya brotherhood karena motif-motif yang walaupun bukan motif agama, selama itu positif, itu boleh banget. Cuman kalau kita punya semangat brotherhood dalam motif-motif yang selain agama, harusnya motif agama itu lebih kuat. Brotherhood karena skuter, boleh banget. Brotherhood karena teman-teman motor, boleh banget. Brotherhood karena hobi permainan olahraga tertentu, boleh. Apalagi brotherhood karena tanah air atau kebangsaan, itu juga sangat boleh. Sebagaimana para sahabat sangat mencintai negeri mereka, Mekah, sampai ada yang sahabat sakit gara-gara hijrah ke Madinah, kangen dengan kota Mekah. Kayak Abu Bakar tuh, sampai di Madinah nulis puisi tentang Mekah. Oh Mekah, negeri yang tandus, tapi kangen gitu. Negerinya tandus, susah dapat air, tapi ngangenin. Dan itu sangat boleh, namanya hamiyah. Cuman kalau semua itu boleh, apalagi hamiyah dan ukhuwah ataupun brotherhood dalam urusan agama. Nah, kalau brotherhood dalam urusan yang lain tidak disebutkan di dalam Al-Quran ayatnya, tapi dalam urusan agama, innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang yang beriman itu mu'minun, bukan orang Indonesia, tapi mu'min, lintas negara dan kebangsaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga dalam analogi Nabi yang lain, Nabi udah ngegambarin apa bentuk ukhuwahnya, brotherhoodnya tuh kayak gimana. Bentuk brotherhoodnya itu adalah idzashtaka udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal huma. Kalau ada satu organ tubuh itu yang ngerasa sakit, maka seluruh organnya akan ikut merasakan tidak bisa tidur dan panas dingin. Itu namanya brotherhood. Mungkin kita masih bisa tidur walaupun baru dapat berita tentang saudara kita yang dianiaya di Rohingya. Mungkin kita masih bisa tidur ketika kita lihat ada postingan di IG tentang Suriah, Aleppo, atau tentang Irak, atau tentang Palestina yang sampai kemarin masih nggak boleh sholat sembarangan di dalam masjid mereka sendiri. Mungkin kita tetap bisa tidur. Maka berarti makna nggak bisa tidur di sini tidak harus kita tidak bisa melelapkan mata, cuman nggak tenang gitu. Sahri wal huma atau ngerasa panas dingin, pengen ngelakuin sesuatu. Itu adalah gambaran paling jujur tentang dia itu punya cinta nggak kepada saudaranya. Bukan dengan kata-kata. Kalau kita bilang mereka adalah saudara kita, tapi kita nggak ngerasain apa-apa, itu belum jujur. Karena apa yang ada di hati kita lebih jujur. Kan ada cinta tuh sampai punya telepati ya. Ini kalau ngomongin cinta ya. Cinta ibu kan sampai kayak punya telepati gitu kan. Saya dulu pas di Mesir, rambut saya panjang aja ibu saya minta ditelepon. Bang, telepon mak gitu. Dia pakai SMS ke teman saya. Terus akhirnya saya cari tempat telepon umum yang murah dulu dari antar negara. Telepon, mak ada apa mak? Abang, mak mimpi abang udah panjang rambut ya? Bener mak, panjang rambut aja ketahuan coba. Kan punya basirah, punya penglihatan yang itu diawali dengan rasa cinta. Abang panjang rambut ya? Ya mak, ya udah potong rambutnya. Siap mak, potong rambutnya. Besok telepon lagi, kependekan ya potongnya ya. Semuanya dikritisi gitu ya. Artinya ibu itu bisa tahu. Sampai saya sakit ibu bisa tahu. Makanya cinta itu ada, dia ada rasa dan memang wujud gitu, bukan sekedar kata-kata. Misalnya kita ngegombal tentang persaudaraan. Palestina adalah negeri yang kami cintai, atau saudara kami di Suriah. Itu ngegombal ya. Tapi terwujud nggak dalam hati dan perasaan kita? Sampai kita kayak ngerasain kesusahan mereka, padahal belum ngelihat postingan di Instagram. Kenapa ya 2 hari ini saya nggak enak makan, nggak enak tidur? Ternyata Palestina lagi di embargo misalnya. Kenapa ya saya semalaman gak bisa tidur? Ternyata malam itu terjadi masalah di Suriah. Dan itulah yang dialami oleh mukmin harusnya. Itu pernah dialami oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, bahkan oleh seorang khalifah yang sangat adil, yang urutan ke-6 di antara Khulafaur Rasyidin, namanya Nuruddin Zinki.
Teman-teman pernah dengar? Paling-paling 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada 2 lagi nih Khulafaur Rasyidin. Yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz, dan yang keenam itu namanya Nuruddin Zinki, orang Turki. Nuruddin Zinki, gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau teman-teman tahu Salahuddin Al-Ayyubi, ini agak-agak klise kalau nggak tahu gurunya, karena ini lebih keren daripada Salahuddin. Cuman Salahuddin lebih selebgram daripada Nuruddin. Nuruddin Zinki seorang khalifah yang ahli hadis. Beliau menulis kitab hadis riwayat beliau sendiri. Jadi bukan riwayat orang lain, beliau sendiri yang merawikan hadis tersebut. Jadi ini presiden perawi hadis. Coba bayangin, presiden perawi hadis, ilmunya kan banyak banget tuh. Sampai beliau pernah merawikan sebuah hadis tentang Nabi tersenyum setelah menyampaikan hadis itu. Kalau nggak salah istilahnya hadis musalsal. Hadis yang kalau kita baca, kita harus ikut ekspresi Nabi. Kan banyak hadis tuh dibaca dengan nada yang berbeda dengan nada Nabi ya, sehingga kesannya berubah. Kayak misalnya Nabi nyampein gini, wahai anakku, kata Nabi kepada anak kecil Ibnu Abbas, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Nabi ngomongnya gitu. Pas dibaca sama khatib di atas mimbar, wahai anakku, gitu kan ya, jagalah Allah, sesungguhnya Allah, dan gitu. Jadi berubah kan, gara-gara berubah nada, kesannya Nabi lagi marah-marah, padahal Nabi gak marah-marah. Nah, hadis ada yang memang kita membacanya dengan ekspresi Nabi. Kalau Nabi senyum, kita bacanya senyum. Kalau Nabi sedih, kita bacanya sedih. Salah satu hadisnya hadis tentang doa safar. Kalau kita naik di atas kendaraan, kita baca doa safar yang standar, Bismillah tawakkaltu 'alallah subhanalladzi sakhkhara lana. Terus baca Rabbi zalamtu nafsi faghfirli fa innaka ghafurun rahim. Wahai Tuhanku, aku sudah menzalimi diriku, ampunilah aku. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Engkau pengampun lagi maha penyayang. Lalu tersenyum. Lalu hadis ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali pun tersenyum setelah menyampaikan hadis ini. Orang-orang nanya kepada Ali, ya Abul Hasan, wahai Ali, kenapa anda tersenyum? Kata Ali, aku mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW dan beliau tersenyum. Lalu aku bertanya, kenapa Rasul tersenyum? Kata Rasulullah, aku tersenyum karena Allah tersenyum. Jadi Allah tuh tersenyum kepada hambanya kalau kita baca doa itu. Dulu saya kan pernah ngomong kan, kalau kita beristighfar tuh Allah senyum tuh kan ya. Itu ada hadisnya, cuman gak perlu saya sebutin teksnya. Nah itu salah satunya diriwayatkan oleh Nuruddin Zinki. Sehingga ketika Nuruddin menyampaikan hadis ini, beliau gak tersenyum, diam aja. Murid-muridnya tahu hadis itu, kemudian bertanya, ya Syekh, kenapa anda tidak tersenyum? Bukankah Rasulullah tersenyum setelah menyampaikan hadis ini? Kata Nuruddin, bagaimana saya akan tersenyum sedangkan negeri muslimin sedang dijajah oleh pasukan salib waktu itu, Dimyat namanya. Sampai segitunya, gak bisa gak tersenyum. Ngelihat makanan, teringat saudaranya di Palestina, di Suriah dan seterusnya. Ini artinya ada hamiyah, ada brotherhood, ada ukhuwah yang memang bukan basa-basi tapi ada di dalam hati mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalian tidak disebut sempurna imannya sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bisa nggak kita ngerasain kayak gitu? Mencintai saudara kita seperti kita mencintai keluarga kita sendiri. Anak-anak yang terusir di Rohingya itu bukan anak orang lain, tapi rasanya buat kita seperti anak kita sendiri. Ini teman-teman, berarti kita rasain tidaklah dia sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Artinya apa? Sampai dia mencintai orang lain, saudaranya sesama mukmin seperti dia mencintai keluarganya sendiri. Seperti kita mencintai anak kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita. Jadi yang terusir, yang sampai meninggal di sungai, meninggal di laut, itu bukan orang lain teman-teman. Harusnya kita ngerasain itu adalah ayah saya, ibu saya, kakak saya, adik saya, anak saya. Kalau udah bisa ngerasain kayak gitu, berarti insya Allah udah punya brotherhood dengan motif iman. Yang tadi tetap dijaga, jangan ditinggalkan. Tadi kita punya brotherhood dengan motif ulin, brotherhood dengan motif hobi. Sekarang brotherhood dengan motif iman. Jadi kita bukan hanya bisa punya rasa ikatan gara-gara sesuatu yang kita senangi aja, tapi punya sebuah ikatan gara-gara sesuatu yang kita yakini, bukan cuma yang kita senangi.